Nah, kita mulai ya. Router 1 kita reset dulu ya. Admin 23. Udah ya, sistem apa? Untuk mereset, reset konfigurasi ya. Yes. Enter ya. Yes. Yang kedua juga sama, kita reset. Masuk admin. Kita sistem reset ya supaya cepat. Enter. Yes. Kita langsung masuk lagi ya. Yang router 1 di sini menggunakan 6496. Pasti dia nanti minta password ya. Kalau 6.49 ke atas pasti dia password. Kalau 648 ke bawah dia tidak minta password ya. Admin. Maksudnya di sini passwordnya ya. Setelah masuk pasti minta password. Nah ya. Yang kedua kita reset juga. Ya udah di reset ya. Kita masuk admin tanpa password. Biasa kita standar. Nanti karena kita akan masuk ke Winbox, jadi apa? Di identifikasi dulu ya, sistem identifikasi, set name misalnya jadi router 1. Nanti untuk di sana nama masing-masing ya, inisial. Misalnya ababil 1, ababil 2 ya. Router 01, enter. Langsung kita setting interface ya. Interface-nya kita ganti namanya ya. Interface print dulu untuk menampilkan print. Nah, ada ether 1, ether 2, ether 3, ether 4 ya. Kita kasih nama dulu ya. Biasa standar ya. Tidak juga sebenarnya tidak apa-apa ya. Interface set, mau diperbesar mau diperkecil. Perbesar dulu ya. Set apa yang disetting? Ether 1 menjadi apa? Ether 1 min internet misalnya ya. Komennya apa? CO tab aja ya. Komennya jalur ke internet. Komen bebas ya, yang penting. Yang kedua boleh di copy, boleh baru ya Bapak. Enaknya di sini aja ya. Tapi ini jangan ada yang kelewat tapi ya. Ether 2 ininya jadi apa? Router aja ya. Router artinya ether 2 nyambung ke router lain ya. Jalur ke router. Antar router. Yang ketiga kemana? Boleh diketik lagi interface set ether 3 NA tab. Kalau ini harus diketik ya, tidak bisa di tab. Ya, tidak bisa di tab. Kalau di tab seperti itu ya. Malah jadi kacau deh ya. Oh, nggak mau ya. Interface ether 3 name ether 3 host ya. Jalur ke host aja ya. Yang keempat kita ini yang keempat kita akan setting ke apa? Ke internal ya. Jadi interface set ether, kalau ini bisa di tab ya. 4 tab NA tab, ini harus diketik ya, ether 4 kemana, ke lokal 1 misalnya ya, ke jaringan 1 misalnya. Komennya jalur ke lab TKJ 1 misalnya lah ya, ke lab 1 misalnya ya. Coba dilihat interface print. Nanti ini kalian boleh mengerjakan di Winbox, boleh di sini ya, bebas. Ada udah ya.
satu internet, ether 1, ether 2, ether 3 udah ya. Sekarang kita habiskan dulu, masukkan IP address ya. Sebelum IP address kita cek dulu IP addressnya, IP address print. Nah, di sini ada apa? 19168.181.63/24. Ini ether 1 internet, berarti kan udah nyambung ke internet ya. Ini kalau kita ingin menghilangkan ini, caranya mana? Ini IP DHCP apa? IP DHCP client ini ya. Ini mah IP DHCP client dikasih IP sama ISP ya. Kita hilangkan dulu ya. Cara menghilangkannya IP coba DHCP client print ya, pasti tampilnya yang ini. Pasti tampilnya yang tadi ya. Tuh yang ini kan ya. Yes bond ya. Yang ini kita hilangkan dulu. Cara menghilangkannya IP DHCP client, kalau menambahkan add ya. Kalau menghilangkan berarti remove your face. Buka topengmu ya. Remove tab ya. Kalau remove saja nanti. Kalau add kan harus ada terusannya. Kalau remove juga ada number ya. Dan di sini kalau remove perintahnya di sininya, nah ini number ya. Nomor kosong berarti sama dengan remove IP juga ya. Berarti tuliskan NU nomor ya. RAM. Nomor berapa? Nomor 0 ya. Enter. Udah ya. Coba IP DHCP. Perintahnya kan udah, mana-mana diketik ya, begini aja ya, nggak ada ya. Sekarang kalau mau menambahkan, kemarin ada yang kelewat ya Pak perintahnya, IP DHCP client add ya, add. Kita menambahkan DHCP client, klik IP DHCP client, klik, tentukan apa ya, tentukan interface ya, interface-nya tentukan ether berapa, ether 1 ya, betul ya. Kalau seperti ini aja dia tidak akan bond ya, tidak akan bond ya. Kemarin masalahnya seperti ini ya, tidak akan bond ya. Supaya bond, kemarin ada perintah yang kelewat. Di sini harus ditambahkan disable. Disable-nya no ya. Jadi disable-nya no. Kalau disable sama dengan no artinya apa? Disable no. Disable-nya no artinya enable ya. Artinya enable kalau disable no itu ya. Ada tidak pilihan enable? Nggak ada ya. Nggak ada enable ya. Adanya disable. Berarti no ya. Udah. Coba dilihat. Nah, ada bond ya. Bond ya, otomatis ya. Hanya masalahnya ada dua ya. Jadi yang satunya harus dihapus lagi sama kita. Yang nomor 0 ya. Coba sekarang udah ya. Udah keluar ya, udah bond ya. 5 IP DHCP client. Sekarang kita akan menambahkan IP DHCP ya, masih di ether ini ya. Masih di sini ya. Nanti perintah ini perintah yang sederhana, yang kalau yang agak rumit di Winbox saja ya. Termasuk IP membuat IP DHCP server ya. Kita menambahkan IP address masih bisa ya. Misalnya ini berapa di sini? Di sini misalnya 192.168.30 kan sini lah. Titik berapa? Atau yang ini dulu ya, yang ether 2 dulu ya. Kita akan menambahkan di ether 2 ya, IP address add ya. Addressnya berapa? 192.168.10.10 titik
Kalau 80 itu networknya ya. 81 slash berapa? 29. Akan dipasang di mana? Di interface Ether 2 ya, Ether 2 tab ya, pakai tab supaya komplit ya. Jangan Ether 2 saja, di tab baru Ether 2 router ya. Karena namanya Ether 2 router tadi ya. Enter. Sekarang IP address, coba IP address print. Belum ya? IP address print. Ya ada ya. Betul tidak? Betul apanya? Betul ini ya. Nah betul ya, ininya networknya 80 ya, betul ya. Karena slash 29 ya. Sekarang udah beres belum? Udah ya. Nanti nyusul yang itunya menyusul saja ya. Yang ininya menyusul. Sekarang ke router 2. Ke router 2 sama. Biasa identitas ya, identitas mah gampang. Sistem set. Salah, identitas dulu. Set. Jadi router 2. Interface tampilkan. Interface-nya ada tiga ya. Nah di sini ada Ether 1, padahal tadi di VirtualBox namanya kita ke adapter 2 ya. Adapter 1 kan tadi tidak diaktifkan ya. Tapi di sini namanya Ether 1 ya. Ya jangan terpengaruh sama ini ya. Ether 1 di sini sebenarnya di VirtualBox Ether 2 ya. Jadi kita nanti rubahnya Ether 1 menjadi Ether 2 ya. Interface set, apa yang di set? Ether 1 menjadi apa? Ether 2 router ya. Ini nyambung ke untuk koneksi antar router misalnya ya, komennya bebas ya. Sekarang yang ketiga, interface set Ether berapa? Ether 2 ya, menjadi Ether 3. Kemana ini? Ke host ya. Host komennya apa? Untuk keperluan konfigurasi misalnya. Sekarang terakhir interface set Ether berapa? Ether 3 menjadi Ether 4. Kemana ini? Ke lokal ya. Lokal komennya jalur ke lab TKJ 2 misalnya ya. Udah ya. Coba dicek. Ya udah ya. 1 2 ya. Jadi yang satunya tidak diaktifkan ya. Udah ya. Sekarang kita ngasih apa? Ngasih alamat IP yang mana? Ngasih alamat IP yang Ether 2 ya. Caranya gimana? IP address add address berapa IP-nya? 192.168.10 titik berapa? 882 ya. Slash 29. Untuk interface berapa? Interface apa? Interface kedua ya. Ether 2 tab ya.
enter. Coba IP address print. Ada ya. Sekarang satu lagi misalnya yang /27 ya. IP address address 192.168 berapa? 20 ya. 20 titik berapa? Jangan 0 itu 0 network 1 misalnya ya. /227. Untuk interface berapa? Interface ether berapa? 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu pengajar, sebentar diumumkan kepada siswa yang saya sebutkan di bawah ini untuk segera ke ruang kesiswaan. Yang pertama Ridwan Ikhwananda, terdakwa 12 listrik A, dan di Maradani 12 listrik B, Riko Ade Fatwa 12 TPMA, tersangka ya. Abdul Rahman Tersangka belum dipotong. 12 TPMD, Alika Sudimanca 12 TPMD, Muhammad Abi Habli 12 TPME, Fitri Alfiansa 12 TKRD, dan Muhammad Teddy Kurniawan 12 TPSMA. Saya ulang kepada siswa yang saya sebutkan berikut untuk segera ke ruang kesiswaan. Ridwan Ikhwanda 12 listrik A, dan di Maradani 12 listrik B, Riko Ade Fatwa 12 TPMA, Abdul Rahman 12 TPMD, Alika Sudipanca 12 TPMD, Muhammad Abi Habli 12 TPME, Fikri Alfiansa 12 TKRD, dan Muhammad Teddy Kurniawan 12 TPSMA. Segera ke ruang kesiswaan menghadap Bapak Sekjen Kesiswaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, udah betul ya. Kita lanjutkan di box saja ya. Di box saja mau di sini juga bisa sebenarnya. Minimal IP, ganti identitas, ganti Ethernet ya, ganti nama ya, sama masih IP atas semua gampang ini juga ya. Kita cek dulu kemana. Ini kan ini sudah sebenarnya bisa ngecek dari sini ya. Dari router 2 kita ngecek ke nyambung tidak, router 1 router 2 bisa ngecek di sini ya. Dari ini kan posisi di mana, di router 2 kita ngeping ke router 1. Router 1 alamatnya berapa? Ether 2. Alamat, kalau ngeping ke alamat Ether 2 berapa? 192.168.10.81 ya. Ingat jangan ngeping ke dari sendiri. Kalau ngeping ke dari sini ngomong sorangan. 81 berarti harusnya reply ya. Reply tidak nyambung ya. Status itu kan ada TTL tuh. Tuh. Ya berarti ini nyambung. Kalau tidak nyambung seperti ini nih. Kalau tidak nyambung, coba caranya gimana ya? Jadi ini jadi 80 misalnya ya. Bapak dirubah ini jadi 80 ya. Hanya masalahnya ada 2 ya. Kita IP
address yang 0 ya. Ini nih kasusnya, sekarang kasusnya apa? Sekarang kasusnya si Ether 2 router 2 ini di settingnya 80 ya. Secara kesepakatan, secara kode etik tidak boleh ya. Artinya kita melanggar kode etik ya. Si alamat network dijadikan alamat IP ya. Nanti kalau kita ngeping ke 81 ini harusnya tidak boleh ya. Harusnya timeout atau unreachable ya, karena melanggar kode etik. Oh, no root ya. Ya nanti ada soal troubleshoot seperti ini. Oh, ternyata karena 80 itu alamat network tidak boleh ya. Pemali, makanya di sini juga tidak bisa di sini ya. Jadi harus diganti lagi ya. Diganti misalnya ku 83 lah, apa-apa bebas ya. Bisa tidak? Kenapa dia seperti ini? Udah diganti tapi masih bentrok karena ada konflik ya. Ada konflik. IP address, coba konfliknya seperti apa? Nah, ini konfliknya ya. Ether 2 alamatnya ada 2 ya. Dior gitu ya. Yang satunya 80, yang 81 kan Dior ya. Nah, ininya kan nggak boleh. Satu rumah harus alamatnya 1 ya. Ini mah satu rumah alamatnya 2, boleh tidak? Tak boleh ya. Kecuali kita di komplek rumahnya 2 ya. Rumah alamatnya anggar rumahnya eta tapi alamatnya 2, nomor 80 nomor 81. Tukang pos liar ya, tukang paket. Kan di sini nomornya 80. Iya, nomor 80 81 ah. Balik lagi ya. Dibanding COD nanti malah ada yang bayar ya. Juga sama ya. Jadi harus dihapus dulu satu ya. IP address remove. Yang mana yang dihapus? Yang nomor 1 ya. Nomor 1. Oke, sepakat? Sepakat ya. Sekarang kita pasti ini gagal. Pasti benar. Gagal atau nggak bayar. Untung terduitannya, taruhan lah. Sekarang ke router 1 ngeping ke berapa? 192 168 10 8 83 ya, udah rubah sekarang 83. Nah, nyambung ya. Berarti antar router udah nyambung ya. Minimal seperti ini dulu lah kalian ya. Sekarang kita ini kan di router 1 ya. Router 1 tadi ke internet udah nyambung tidak? Udah ya. Ping ke 88 itu apa? DNS-nya Google ya. Time out ya. Kenapa time out? Nah, cek lagi. Harus sabar juga ya. Karena paket data kita pakainya paket hemat nih. Ya, ada yang nyambung ya. Coba kita ngeping ke ke domainnya ping google.com ya. Ping google.com. Nyambung ya. Udah nyambung, tidak masalah. Router 1 udah nyambung ke internet. Sekarang kita router 2 kita ngeping ke DNS-nya dulu, ke 88-nya dulu. Bisa tidak? Bisa tidak? Rifki, bisa tidak? Router 2 ngeping ke 88.
dia ngepin ke sini, bisa tidak? Bisa Pak. Bisa Pak. Rengkuan. Lagi lah Pak. Perempuan gimana? Kopian lah. Ya kopian sok. Temuan duit nama boy. Kata bapak tidak bisa ya? Ya. Apa? Apa katanya? Norut apa artinya? Tidak ada jalan, berarti tidak tahu alamat ya, tidak tahu rutenya. Kemana orang ya jalannya ya, masih nyasab ya. Jadi kita harus bikin dulu ini rutinnya ya. Harus bikin jalurnya ya. Harus bikin jalurnya dulu ya. Ya. Nyambung mah nyambung ya, tapi nyambungnya karek di dia unggul da jeung ieu jeung si nama can nyambung ya. Ya. Tasi ieu tak. Ya internet ya. Ya ether 2 ya tah. Udah nyambung ya. Ini nyambung dah jempol jeung jempol ya. Ether 2 sama ether 2 udah nyambung, hanya si ini belum nyambung ke sini ya, ke internet ya. Karena si ini nggak tahu jalannya kemana ya. Ya logikanya seperti itu. Kita di Winbox saja ya, supaya agak cepat ya. Di sini juga bisa ya, tapi agak ribet. Ke router 1 dulu ya. Ke router 1. Kenapa router 1 ada 2 IP-nya? Router 2 cuma 1 karena ini udah nyambung ke internet ya. Udah nge-bridge, dia nge-bridge ke adapter, makanya ada 2 ya. Kalau yang 00 ini dia sebagai host ya. Makanya kliknya yang ini ya. 1 2 3 connect ya. Nah, kita bikin jalur dulu. Jalurnya di mana ya? Di IP root ya, di root. Nah, ini udah ada ya. Kita ke router 2 sekarang. Ke router 2. Di router 2 perlu di ya. Nah, posisinya kan seperti ini ya. Di router 1 kalau ini udah nyambung ya. Si ini tidak bisa lewat ke sini ya. Ya, tidak bisa ke internet. Dia baru nyampe sini ya. Sambungan ke ether 1. Baru nyambung ke sini ke ether 2 ya. Kesananya belum tembus ya. Makanya di ether 2 harus dikasih apa? Dikasih root, dikasih jalan ya. Caranya masuk ke IP rute ya. Add, mana add? Caranya kemana? Add ya, ini ya. Oh, ini tampilan seperti ini, kenapa ya? Ya, add ya, ditambah. Nah, di sini kalau di root ada DST address, artinya DST itu apa? Destination apa? Destinasi wisata. Apa dia destinasi wisata? Tujuan, betul ya. Destination. Kita destinasi tujuan ya. Tujuannya ke 00, artinya kemana? Kalau 0 itu ke semua saja, kemana saja ya. Deka mana? Deka 00 ya. Artinya eka mana wae kumaha urang ya. Eka mana? Eka 00. Artinya kemana saja ya, kumaha aing gitu ya. Nah, tentukan gateway-nya. Nah, si router 2 mau masuk ke sana lewat gerbang mana? Lewat gerbang ini ya. Nah, lewat ini ya. Router 2 mau keluar jaringan melalui router 1 lewat ini ya. Jadi tentukan IP-nya tadi berapa IP-nya? Gateway itu gerbang ya, 192.168.10.8. ya. 80 mah networknya ya.
di apply udah. Ini routing dinamis ya. Kalau kemarin di paket reset belajar routing dinamis sama routing manual. Nah sekarang dipakai apply. Oke ya. Sekarang coba kita ngetes ya. Ngetes ping ke 88 udah nyambung belum? Jan ya. Kenapa belum? Masih time out sekarang ya. Sekarang ada kemajuan sedikit ya. Ya ada kemajuan ya. Kalau tadi makan tanya ada apal jalan ya. Di Manjung keluar ada apal jalan Pak. Coba itu ke gerbang itu. Tapi jangan nyampe kali itu masih lelet kene. Ya. Kenapa demikian? Belum ada koneksi Ethernet. Kalau ngeping ke berapa ya? Ya jangan belum dikasih IP ya. Intinya karena kita ngeping ke 88 ya. Ngeping ke 88. Artinya ini ngeping keluar ke sini ya. Di sini kan dia apa? Si router satunya apa kira-kira? Si router satunya internetnya masih di couple ya, belum ditetheringkan sama si router satunya ya, ngerti ya? Belum di-share ya. Jadi si router satunya masih internetnya masih dikekewek ya, belum dibagikan, ngerti? Kalau HP mama belum ditetheringkan ya. Nah, kita caranya di mana di sini? Masuk ke IP, masuk firewall. Nah, ini salah satu aplikasi firewall. Jadi firewall itu bukan hanya membentengi ya, bukan hanya benteng, tapi dia juga mengizinkan ya, menolak, mengizinkan ya, bukan hanya menolak, ingat ya. Bukan hanya bertahan tapi dia juga memberikan. Firewall tambah di sini ya. Itu masuk ke NAT ya, masuk ke NAT, add. Nah, ininya generalnya SCNAT. Artinya source network ya. Out interface-nya Ether tersatu ya. Di sini nih dibuka jalurnya. Di sini dibuka. Kemudian action-nya apa? Yang terpenting di sini action-nya harus di Masquerade ya. Artinya Masquerade ngasih akses internet ke jaringan di bawahnya ya. Masquerade ngasih akses jaringan ke jaringan di bawahnya ya. Apply. Oke ya. Coba sekarang kita dari router 2 ngeping lagi ke 88. Bisa tidak? Harusnya bisa ya. Nah, harusnya bisa ya. Bisa ya. Kalau router 1 dia ngeping ke Google bisa ya, ping ke Google bisa ya, sudah terbuka. Sekarang router 2 ngeping ke Google bisa tidak? Router 2 ini ke 88 udah. Kalau Bapak ping ke google.com bisa tidak? Bisa tidak? Yakin? Yakin tidak? Ya, tidak ya. Tapi kalau kita ngeping ke IP-nya bisa tidak? Ping 74.24.113 bisa tidak? Yakin? Yakin bisa ya? Ya. Hanya masalahnya kita terbentur sama DNS ya. Ya. Secara apa? Secara fungsi router 2 sudah bisa connect ke jaringan luar ya. Hanya masalahnya terkendala sama DNS ya. Ya gitu. Udah ngerti ya? Jadi pertama harus ada routing dan Masquerade ya. Routing sama Masquerade itu aja udah ya, cukup. Sampai di sini udah cukup ya, minimal seperti ini ya. Belum kita disambungkan dengan klien ini, misalnya kliennya udah disambungkan belum?
Kita nyoba sekalian dengan klien ya satu ya. Tadi di sini kita akan apa? DHCP server ya. DHCP server ya. Berarti di router berapa? Router 2 ya. Di router 2 mana router 2 IP DHCP server. Tambah ya. Tambah bukan tambah, sorry. Setup DHCP setup ya. Pilih interface yang akan ke itunya ke router yang keempat ya. Ini harus memilih, ini harus betul-betul ya, jangan sembarangan, jangan asal cepet ya. Next. Ini kan betul IP addressnya 20.0, ini networknya ya. Networknya 20.0/27, ini network, alamat networknya ya. Betul kan ya? Next. Gateway DHCP udah, ini IP pertamanya ya. Next. Nah ini IP yang akan dikasihkan dari 20.2 sampai 20.30 betul ya. Nah /27 dari 0 sampai berapa? Dari 0 sampai 31, ini blok 1 ya. Kalau blok 2 32 sampai 63 ya. Kita kebetulan ada di blok 1 ya. Jadi IP yang dikasihkan dari berapa? Dari 2 sampai 30. Kenapa nggak dari 1? Kan 1 yang dipakai. Si A itu ya. Si A yang tadi dipakai. Ya. Itu ya. Next. Nah, ini nge-lag sedikit ya. Opat, next, DNS server kosongkan saja dulu lah. Next. Nah, list time ini, list time itu berarti list time itu pergantian IP address-nya berapa menit ya? 10 menit. Berarti 10 menit sekali dia akan rubah ganti ya si klien itu. Next. Udah successful ya. Sekarang selanjutnya bagaimana? Kita lihat di mana? Di VirtualBox ya. Di router 2. Ini udah router 2 networknya yang ada berempat. Ya, udah ya. Sekarang tinggal di sini. Bapak punya kliennya Ubuntu ya. Kita jalankan Ubuntunya. Ini mah nantilah. Yang kalau yang praktek kliennya mah nanti ya. Sekarang mah minimal antar 2 router dulu ya. Minimal antar 2 router dulu. Nanti di rumahnya kalian boleh install Kali Linux, boleh install juga Windows 10 kalau kuatannya. Nah, ini dipasangnya, kita pasangnya karena dipasangnya DHCP server, maka di sini harus dipasangnya apa? Dipasangnya di sininya apa? Wah, baterainya sedikit ya. IP 4-nya dipasangnya otomatis ya DHCP ya. Coba ya. Apply. Dapat tidak ya? Untuk Ubuntu masih apa? Masih varian Debian ya. Untuk mengetahui alamat IP address bagaimana caranya? Di Debian untuk mengetahui alamat IP address, coba kita ke setting, double klik bisa tidak? Nah, udah dikasih ya. Coba lihat. 192.168.20.34 ya, betul tidak?
Itu sudah. Enggak. Oh, betul, Pak. Ngaco ya? Ngaco ya? Coba remove dulu lah. Kita balik lagi ke. Nah, sekarang udah dikasih IP-nya tuh ya. Udah betul ya? 20.30 ya. Kalau si mikrotik, nah salah satu kebiasaan si mikrotik dia kalau DHCP server dia ngasih IP itu IC dari belakang dulu ya. Dari IP terakhir dulu ya. Ngerti? Ya. Si mikrotik, kebiasaan si mikrotik dia ngasih IP address itu dari belakang dulu ya. Bukan dari depan. Bukan dari depan ya, dari belakang dulu ya. Udah, ini udah nyambung ya. Coba kita ngeping ke misalnya ngepingnya ke ini pakai terminal ya. Kalau Ubuntu pakai terminal, mana terminal? ALT tab ya. Tab ALT F2 ALT F2 terminal. Enggak ada. Sorry ini dah. Astagfirullah dah. Nah, terminal dah. Kalau kita ipconfig ya, harusnya ipconfig ya. Ipconfig harusnya ipconfig ya. Bukan pakai P. Karena Linux ya, karena Linux ipconfig, kalau Windows ipconfig. Apa katanya? Bacalah command ipconfig not found. Perintah but you can install. Nah, perintah ipconfig tidak ditemukan, tetapi kamu dapat menginstal dengan sudo apt install nettool ya. Jadi perintah-perintah jaringan adanya di nettool ya, harus diinstal ya. Oh, nggak usah ya. Karena khusus kalau ipconfig adanya di sana, tapi ping udah ada dari sananya. Pingnya bisa ping 192 8 10 20 dulu. 20.1 dulu ya. Ke sini dulu, kita ngepingnya ke sini dulu. Ngeping ke yang dekat dulu nih, ke sini ya. Bisa tidak? Wah, bisa. Enak, mantap jawabnya. Ya, boleh. Sekarang kita ngeping ke ether 2. 10.8 81 83 dulu ini ya. 83 dulu ya. Yang dekat dulu. Bisa tidak? Harusnya bisa ya, bisa ya. 81. Ngeping ke 81 harusnya bisa juga. Wah, agak gila ya. Hariwang ya. Harusnya mah bisa ya. Harusnya bisa. Harusnya mah bisa ini ya. Ini nggak ada keterangan ya. Nggak ada keterangan, nggak ada timeout, nggak ada disable ya. Nggak jelas keterangannya ya. Coba kita dirutingkan lagi, bisa tidak dirutingkan lagi? Coba kita rutingkan, coba aja ya. Boleh. Tapi udah ya. Ini udah aktif nih routingnya ya. Kemana saja lewat gerbang 81, betul ya. Atau kita tambah lagi, kemana saja lewat gerbang 192
Ketik. Salah kalau seperti ini salah ya. Tapi salah ini ya. Tetap aja. Ya, nggak ada keterangan ya. Ini masih misterius ya, kemungkinan di Ubuntu-nya, kemungkinan di router 2-nya ya. Kalau ping ke 88 bisa tidak? Kalau logikanya ke sana aja tidak bisa, baik ke sana ya. Ya, sama ya. Sama ya. Ya, tidak jelas. Nanti kita ini PR kita bersama ya. PR kita bersama. Yang Ubuntu seperti ini. Kalau yang Windows mah gampang, lancar ya. Kalau yang Windows mah lancar pasti ya. Ya. Apa pernah nyoba yang Windows 7 lancar-lancar saja ya. Tapi kalau yang ini baru nyoba sekarang. Dah ya. Ya, minimal kalian nge-ping dari ke internet harus bisa ya. Minimal nge-ping lewat IP address-nya lah. Karena DNS-nya kita juga masih belum tanda tanya ya. DNS masih misteri ya. Oke. See you next time. Yang enggak di dia mah. Ya, dah. Grab.